Erwin Wu, stand up comedian dari Stand Up Indo Jakbar, anak Comika Management juga, sekarang jadi wakil presiden Stand Up Indo. Dan komika yang dikagumi oleh banyak komika lain, karena di istilahnya itu ya, komik alias komikanya para komika. Jadi komika yang suka ditonton dan dikagumi sama sesama komika gitu. Erwin salah satunya karena rata-rata mengagumi penulisannya. Selain memang dia nulis naskah, film, series, mungkin lu nonton beberapa di antaranya. Salah satunya yang lu bisa tonton di Disney Plus apa di Netflix ya? Disney Plus kayaknya, Sabar Ini Ujian. Erwin Wu. Dan Erwin tuh kalau nulis joke tuh saking bagusnya dia nggak butuh treatment terhadap punchline-nya. Kayak gue kan kalau misalkan gue stand up, punchline tuh kayak gue present gitu. Ini loh punchline-nya, gue teken pakai intonasi, pakai ekspresi wajah. Tapi karena secara penulisan nggak bagus-bagus amat. Kalau bagus lu nggak mesti act out, nggak usah pakai ekspresi. Erwin tuh di specialnya yang baru, yang garis bawah, ada satu punchline yang bahkan udah kayak bisik gitu. Tapi ketawa orang karena emang bagus dari sisi penulisan. Nah, terus kan waktu dia bikin acaranya garis bawah di Usmar Ismail, gue nggak bisa nonton karena gue di sini. Terus orang-orang bilang bagus. Lu juga kalau misalnya lu kelewatan dan nggak nonton, sekarang lu bisa beli di comika.id. Nah, karena tayangannya udah ada, gue nonton. Bagus banget, lucu banget. Lu kan kalau nonton langsung, ketawa tuh lebih mudah karena orang lain pada ketawa bareng, ya kan? Kalau lu nonton sendiri entah di YouTube atau entah lagi lu tonton di comika.id, kadang ketawanya tuh ketawa tapi nggak sekeras kalau misalnya lu nonton langsung. Si Erwin itu ada ada beberapa beat yang bikin ketawa tuh meledak dari gue nonton sendiri pedal das ketawa gitu. Ada banyak lah, ada beatnya Pamo, termasuk beat yang sekarang mau gue bahas ini. Dia ada satu chunk gitu ya. Chunk tuh isinya sejumlah beat dengan tema yang sama yang ngomongin gue. Si Erwin itu di spesialnya itu emang biasanya suka ada pembahasan tentang guanya, kayak yang di sekarang di garis bawah ada pembahasan cukup panjang tentang gue. Di Who Am I, ya dia juga ngomongin soal gue. Di Alinea, pokoknya semua spesialnya Erwin ada guanya aja. Nah gitu, itu mungkin lebih gampang. Karena nanti mungkin akan lu nonton sendiri lah, nanti lu beli garis bawah, lu beli juga Alinea, dan lu beli Who Am I juga. Terus dia ada satu pembahasan tentang gue. Nah, salah satunya tuh lucu dan bikin gue mikir. Dia ngomongin soal dia punya antitesis terhadap omongan gue, jangan bunuh mimpimu. Kan gue ada tuh epilog gue dari ternyata ini sebabnya. Gue mau bahas tapi sebelumnya lu tonton dulu aja ya. Lu tonton sendiri kayak apa beatnya. Sedih. Tapi sebagai Wakil Presiden Stand Up Indonesia, pada malam hari ini gue mau ngasih sedikit wejangan. Adakah teman-teman di sini yang berpikiran menjadi stand up comedian? Boleh tepuk tangan? Ada? Wah. Ada beberapa teman komika baru juga. Kalau kalian ada yang berpikiran untuk menjadi stand up comedian, jangan. Ini gue gunain jabatan gue wakil presiden untuk ngelarang jangan stand up. Gue lurusin. Kalau kalian sekedar pengen nyoba untuk fun sebagai stand up comedy, cuma untuk latihan nyoba-nyoba seneng-seneng aja, silakan. Tapi kalau kalian bermimpi menjadi stand up comedian, jangan. Kenapa? Karena terlalu banyak pengangguran di komunitas. Udah terlalu banyak. Bantu pemerintah tekan angka pengangguran. Jangan bermimpi jadi stand up comedian, teman-teman. Mungkin kalian bermimpi menjadi stand up comedian setelah mendengar quotes-nya Panji Pragiwaksono, founder stand up comedy Indonesia. Panji punya quotes gini, jangan pernah bunuh mimpimu, karena percayalah mimpimu hanya akan pingsan dan bangun ketika lu tua dalam bentuk penyesalan. Mungkin setelah mendengar itu kalian berpikiran, wah aku harus mewujudkan mimpiku menjadi stand up comedian. Jangan. Daripada dengerin quotes-nya Panji,
mending dengerin quotes gua. Erwin 2022. Quotes gua, bunuh mimpimu sekarang. Sebelum elu yang tua dan bangun menyesal. Percaya sama gua teman-teman. Karena gue akui quotes dari gue emang terdengar sedikit kejam, tapi percaya sama gue, lu akan berterima kasih ke gue nanti. Percaya sama gue, jangan stand up comedian. Lu mau umur 80, lu bangun di depan teras rumah, bengong, rokok. Stand up kok gini-gini aja ya. Harusnya gue ikutin kata Erwin aja. Lu matiin rokok, open mic lagi . Umur 80 masih open mic anjing. Jangan. Umur 80 teman-teman lu udah nyiapin warisan untuk anak cucu, lu doang masih nyiapin materi. Jangan teman-teman. Jangan stand up. Karena yang udah terjun di dunia stand up aja itu masih banyak yang struggle, masih banyak yang berusaha merangkak gitu. Bahkan yang udah juara suci pun masih banyak yang merangkak gitu. Juara suci 8 Popon Kerok. Juara 1 suci 8. Kalau kalian lihat Instagramnya sekarang ngapain? Review rokok. Anjing paru-parunya penuh asap, jobnya kelelep. Anjay Rima. Anjay Rima. Keren. Masih banyak yang struggle. Juara 1 suci 9, Rio Dumatubun. Seorang satpam bank. Gara-gara juara suci dia memutuskan resign dari satpam dan menjadi stand up comedian profesional. Alhasil sekarang deg-degan tiap bulan. Luntang-lantung nyari kerjaan, deg-degan tiap bulan gak ada pegangan. Maksud gue mending jadi satpam kan, seenggaknya masih megang pentungan gitu. Masih ada yang dipegang seenggaknya. Kok berani resign sih anjing? Makanya jangan dengerin quotes-nya Panji. Karena Panji itu cuma bisa ngomong doang, karena dia gak pernah turun ke lapangan, gak pernah turun ke komunitas. Gua yang tiap hari ada di komunitas. Jadi gue tahu apa yang terjadi di lapangan tuh, kenapa gue ngelarang, karena emang bener terlalu banyak pengangguran di komunitas, banyak banget. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue masih sering aktif nih ngasih sharing materi ke komik-komik baru yang mau kombut, nyobain materinya, ayo gue bantu nih. Dan faktanya komik-komik baru yang datang ke gue itu ketika nyobain materinya, premisnya, keresahannya selalu sama. Gak enak ya jadi orang miskin, gak enak ya gak punya kerja, gak enak ya pengangguran, gak enak ya gak punya duit. Yang dari premisnya aja kita udah tahu jawabannya, kerja. Kerja. Jangan stand up anjing, cari kerja dulu. Nah itu tuh sebenarnya masih panjang lagi, masih panjang. Tapi itu lucu banget pas bagian terakhirnya yang dia bilang kerja. Itu lucu banget menurut gue. Pokoknya itu lucu banget lah. Lu unduh aja di Comikaru.id. Baik itu yang garis bawah, alinea ataupun yang Who Am I. Tapi itu tuh Erwin tuh bener. Erwin tuh bener. Mungkin lu nonton itu habis lu berpikir, jadi mana yang bener nih, ngikutin Panji atau ngikutin Erwin kan gitu kan. Bener. Jangan jadi stand up comedian. Tapi pada saat yang bersamaan, ya boleh juga lu ngejar jadi stand up comedian. Sebenarnya tergantung mana kira-kira pilihan yang kalau lu ambil lu nyesel. Nah itu yang lu tinggal. Poinnya kan itu kan. Ini jangan nyesel udah gitu doang. Kalau misalnya lu ngejar stand up, terus di hari tua lu gak akan ngerasa nyesel karena lu abisin waktu untuk stand up dan gak ada apa-apanya, jangan stand up. Jangan. Tapi kalau misalkan lu sampai tua abis lu bilang, aduh, nyesel juga nih gue nggak ngejar stand up. Ya berarti kejar. Yang manapun yang membuat lu akan menyesal, kira-kira jangan lu ambil. Karena benar kata Erwin, stand up itu susah. Secara strata kesenian ya,
Makanya itu kan salah satu yang lagi diperjuangkan nama Comika ya sebenarnya. Orang waktu itu nanya, di Amerika ada perusahaan kayak Comika nggak sih? Jawabannya nggak ada. Tahu nggak kenapa? Karena nggak perlu. Di Amerika mah industri udah jadi, udah mateng. Comedy club banyak. Satu comedy club bisa sehari 3, setiap hari 21 acara dalam seminggu. Udah jadi, udah mateng. Sebenarnya di Indonesia belum ada, industrinya tuh gak ada. Gimana caranya orang mau berprofesi jadi stand up comedian kalau industrinya nggak ada, perputaran uangnya nggak ada. Makanya kan Comika kan selalu ngomongnya hal yang sama, terutama internal. Kita bilang kita tuh bukan mau disruption, bukan mau disruptif, bukan mau mengubah tatanan. Kita mau mengubah habit doang aja. Orang di setiap kota di Indonesia ya, terutama kota-kota besar, itu kan punya budget spending untuk hiburan. Punya dia, kadang-kadang nonton live music, kadang-kadang nonton bioskop. Punya dia, entah itu mingguan, entah bulanan. Geser aja dikit habitnya ke stand up, udah gitu doang. Ya kan, karena kalau misalkan orang terbiasa spending untuk stand up, akhirnya jadi industri. Kalau ada industri, ada pelaku industrinya. Orang yang berkarir di industri tersebut akan jadi penghasilan, kan gitu. Selama yang Comika perjuangkan dan teman-teman lain coba untuk lakukan, nggak nyampe ke titik itu, susah jadi stand up comedian. Susah. Karena di level gue, Radit, Ernest, Awe, David, Abdur dan lain-lain, bersaingnya tuh boro-boro bersaing sama stand up comedian lain. Enggak, bersaingnya tuh sama musisi. Pada satu hari yang sama, waktu gue lagi bikin Komodo Menuhi Istora, pada hari yang sama itu Rich Brian lagi manggung sama manajemennya 88 Rising ya, 88 Rising ya, ya nggak sih? Itu bikin konser di Jizz. Saudara gue sendiri aja memilih untuk nonton di situ daripada nonton gue. Walaupun memang marketnya beda ya, gue nggak berusaha untuk ngambil yang di situ karena gue tahu itu mudah-mudah lah semuanya yang berangkat ke sana gitu. Tapi pada hari yang sama, orang tuh akan nentuin gue mau beli tiketnya Panji, nonton 88 Rising, nonton bioskop, makan, atau nonton live music, band, dugem, banyak pilihannya. Nah karena industri belum ada, susah banget jadi stand up comedian. Bener kata Erwin, itu banyak banget pengangguran. Banyak banget pengangguran. Dan di beatnya Erwin, tapi nggak ada dia yang tadi, lu mesti nonton. Dia ada ngomongin soal, katanya si Panji, katanya, aduh lucu banget lagi, kenapa lucu banget ya. Kenapa si Panji, kan gue pernah bilang kan bahwa nggak ada barang yang nggak laku, ada barang yang dipasarkan secara salah. Lah gue nggak laku, katanya Erwin. Perasaan gue di manajemen lu, tapi gue nggak laku gitu. Challenge-nya berat sekali, memang harus gue akuin. Nah, makanya ketika Erwin bilang jangan jadi stand up comedian, dia benar. Terutama kalau lu nyesel pada akhirnya ketika stand up comedy nggak ngasih apa-apa untuk lu. Kebayang? Jangan jadi stand up comedian. Tapi kalau lu kira-kira akan mikir, aduh, nyesel juga nggak gue coba, ya berarti lu kejar. Sebenarnya tergantung. Gue tuh cuma nggak pengen lu nyesel aja di hari tua, udah gitu doang. Lu nyesel nggak enak banget, nggak enak banget. Nyesel di hari tua tuh terlalu banyak buktinya gitu orang nyesel di hari tua. Jadi karena gue nggak mau nyesel, jangan juga ngejar stand up. Kalau ketika nggak ngasih apa-apa ke lu nyesel. Karena jangankan di Jakarta, jangankan di Indonesia, di New York itu juga banyak pengangguran. Stand up comedian itu banyak yang nganggur. Tahu nggak? Di salah satu open mic, gue lagi berusaha untuk mengingat ini di mana. Tapi terus ada nenek-nenek. Kan di beat tadi kan si Erwin cerita kan, lu mau umur 80 tahun terus mikir stand up gini-gini aja gitu. Gue ngelihat langsung di New York. Dia bilang di atas panggung, saya umurnya sekarang udah 80 sekian, tepuk tangan semuanya. Lagi ngapain? Lagi open mic. Mungkin kalau nenek-nenek ini sih open mic sih karena apa ya, buat dia tuh lebih ke hiburan, rekreasi gitu. Mungkin dia nggak benar-benar pengen hidup dari stand up. Mungkin dia udah terkenal sebenarnya, tapi gue nggak kenal, udah berkarir.
Atau mungkin memang, mungkin breadwinner-nya di keluarganya adalah suaminya, sehingga nggak ada tekanan untuk harus menghasilkan dari stand up karena suaminya menghasilkan, ya dia stand up untuk senang-senang, untuk passionnya dia aja, mungkin. Tapi gue juga ngelihat gue sering banget ketemu sama dia, tapi gue lupa mulu namanya. Ada kakek-kakek nih, umurnya sekitar 60 apa 50, mungkin 50 gede, hampir 60, atau mungkin 60 awal. Setiap kali gue ketemu sama dia selalu bilang dia habis ganti kerjaan. Kemarin dia jadi security di mana, terus udah gitu pas gue ketemu lagi dia sekarang kerja di MTA, perusahaan transportasi yang mengoperasikan subway. Terus setiap kemana-mana dia selalu bawa ini. Lo tau nggak kalau lo punya gangguan mentalnya kayak depresi, lo tuh kadang-kadang dikasih hewan piaraan, namanya apa ya? Ada istilahnya nih, mungkin yang nonton pasti tahu. Ada istilahnya, dog service dog atau apa gitu. Tapi pokoknya anjing itu oleh psikolognya atau psikiaternya, gue nggak tahu, dikasih ke dia untuk menenangkan dia setiap kali dia depresi. Jadi selalu ada yang bisa disayang gitu, selalu ada yang bisa dipeluk gitu. Biasanya kepada orang-orang yang sendirian, orang yang kesepian, depresi gitu-gitu. Nah ini dia selalu bawa anjingnya, selalu bawa anjing itu kemana, yang berarti dia depresi. Dan dia selalu ngeluh bahwa dia udah stand up dari tahun berapa, tapi masih nggak jadi apa-apa juga. Sampai depresi, makanya punya anjing itu kan. Sampai depresi loh dia. Kasihan kan kalau dipikir-pikir. Tapi nggak usah gitu deh, nggak usah gitu. Dan tadi kan si Erwin ngomongin soal juara satu suci masih nggak jadi apa-apa. Itu juga terjadi di Amerika Serikat, terjadi. Kayak belum tentu lu juara sesuatu, kemudian lu langsung terkenal. Lu tahu juaranya Last Comic Standing siapa? Nggak banyak paling. Amy Schumer tuh juara nggak ya? Gue lupa. Terus siapa? Luis Esperanza ya? Pasti lu nggak tahu juga. Walaupun di sini mungkin namanya naik ya. Kayak juara Last Comic Standing favorit gue tuh Alonzo Bowden, kalau lu tahu. Itu juga level karirnya juga nggak kayak Kevin Hart gitu. Berkarir, tapi bukan kayak Dave Chappelle gitu. Padahal udah tua juga deh, udah 50-an. Bukan kayak Chris Rock, nggak tiba-tiba kayak gitu. Tapi nggak usah kayak gitu, kita ngomongin komika yang gue kagumi, namanya Sammy Obeid. Sammy Obeid ini, dia udah ikutan segala macam acara TV. Lu mungkin pernah ngelihat dia di TV. Dia udah terkenal dari lama, udah mondar-mandir. Dia pernah muncul di, aduh apa namanya ya, acara TV itu, gue lupa deh. Oh iya, America's Got Talent. Dia udah muncul di mana-mana. Tapi terus sekarang kalau lu pantau Instagram ya, dia kerjanya bikin show sendiri aja dah. Dia nggak nunggu, dia nggak pernah manggung di comedy club bahkan gue perhatiin. Nggak nembus, nggak tahu gue. Dia produce acara sendiri aja. Yang berarti bahkan di Jakarta, di Amerika pun, Sammy Obeid bukan komika New York, dia tinggal di San Francisco, dia orang California. Bahkan udah level kayak gitu, dia masih berjuang sendiri, kerjanya bikin show sendiri. Lu kalau buka YouTube-nya, dia rilis special tiap tahun, tapi kadang-kadang di tengah-tengahnya dia bikin mini special. Beliau ngelain durasi 30 menit, durasi 15 menit, dia bilang, dia sebut mini special. Terus aja dia setiap hari diposting di Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Shorts, semuanya. Tapi kan terus kan lu mikir ya, anjing, kalau misalnya Sammy Obeid yang udah terkenal kemudian masih berjuang, ngapain Sammy Obeid masih ngelakuin ini? Ya, jawabannya sederhana. Karena dia pengen jadi pelawak. Udah gitu doang. Udah cuma pengen jadi pelawak, gimana dong? Kalau misalnya kita nanya, Sammy lu ngapain sih? Lu udah masuk TV tapi masih gak terkenal-terkenal juga. Ngapain lu? Dia akan bilang, bukan gue pengen jadi pelawak, masa gue harus nunggu job dari orang, mending gue bikin job sendiri gitu. Di sini, satu hal yang gue perhatiin setelah hampir setahun gue stand up di sini. Orang tuh di sini tuh jadi stand up comedian tuh banyak yang nggak pamrih gitu.
Oh yang maksud gue. Sampai level dimana mereka nggak punya target. Kalau ditanya diajak ngobrol tuh nggak punya target. Nggak ada. Karena mereka tahu, mereka udah tembus comedy club pun nggak jadi jaminan apa-apa. Ada banyak tuh gue sebut siapa ya? Duh gue lupa deh. Ada beberapa nama-nama yang udah pernah manggung satu acara. Oh ini aja nih, ini ada satu nih. Namanya Shafi. Lu bisa follow dia di Instagram, Shafi Stand Up. Dia itu udah manggung di mana-mana. Dia udah dapat pass di Cellar, Comedy Cellar, di New York Comedy Club, Stand Up NY. Udah ada di mana-mana dia. Terus kemarin gue habis ngisi di Eastville Comedy Club hari Kamis jam 8. Yang nonton dari kapasitas mungkin itu sekitar 120 kali ya. Yang nonton waktu itu cuma 20. Gue keluar nih abis gue show. Abis itu soalnya ada show jam 9:30. Show untuk yang jam 9:30 belum ada penonton, sepi. Tahu nggak gue ketemu siapa yang akan ngisi yang jam 9:30? Shafi. Jadi apa lu mau masuk TV? Nggak ada jaminan karir lu sukses. Lu mau tembus comedy club gede. Nggak ada jaminan lu nggak kemudian ngisi di sebuah comedy club yang kosong. Di weekdays, nggak ada jaminan. Nah, terus kalau nggak ada jaminan, kenapa mereka terus ngelakuinnya? Karena mereka pengen jadi stand up comedian aja udah titik. Karena pengen jadi stand up comedian. Terus hidup dari mana tuh? Wah nggak tahu juga tuh gue. Kalau Sami Obit kan job nggak masuk, bikin sendiri dia. Ya kan dia kumpulin tuh, dia bangun fanbase-nya dia tuh rajin ngerilis klip karena dia tahu cara mempromosikan diri yang paling enak ya lewat ngerilis klip dia stand up. Makanya gue harus lebih rutin lagi rilis klip stand up. Tapi yang lain gue nggak tahu. Mungkin mereka kerja untuk membiayai karya. Gue juga sering bilang kan, makanya jangan langsung lompat terus. Wah gue pengen 100% jadi stand up comedian. Ntar dulu. Kerja dulu, bener kata Erwin. Aku bekerja untuk membiayai karyaku, tak ada yang salah dengan itu. Kelak karyaku yang akan balik membiayaiku, itulah ganjaran akan keyakinanku. Lirik lagu rap oleh Panji Pragiwaksono. Judulnya I Told You. Tapi gitu, kalau lu langsung lompat ke dunia karya ninggalin kerja, pertanyaannya ntar lu dapur ngebul dari mana? Kalau enggak kerja aja dulu, kerja untuk bisa punya duit supaya lu leluasa untuk bikin karya, entah itu stand up, desain, lukis, apapun itu. Nanti ketika karyanya bagus, kelihatan ada hasilnya. Nanti lama-lama karyanya akan balik membiayai lu. Setelah lu lama menggunakan pekerjaan lu untuk membiayai karya lu, nanti lama-lama karya lu yang akan balik membiayai lu, itulah ganjaran akan keyakinan lu. Karena gue nggak bisa bilang ada orang nggak lucu 2 tahun terus gue bilang udah nggak usah stand up, nggak bisa juga gue. Kenapa? Karena gue sering lihat ada orang yang setiap hari sepanjang tahun open mic nggak lucu-lucu, terus jadi lucu. Bukan bakat ini guys, bukan bakat ini. Ini tuh cuman kesediaan untuk bekerja keras dan kesediaan untuk mengevaluasi diri. Udah itu doang. Sama obsesi. Sama seneng melakukan apa yang ngelakuin. Kalau lu ngelakuin sesuatu karena uang dan uangnya nggak ada, berhenti lu pasti. Tapi kalau lu ngelakuin sesuatu karena lu suka, ada duit nggak ada duit, lu jalanin. Itulah alasan kenapa para pengangguran di stand up Indo tetap stand up. Kan lu bingung kan? Anjing, nggak ada duitnya, kenapa bisa tetap stand up ya? Karena cinta stand up. Tapi kan lu kan kayak pengangguran. Ya memang, tapi gimana dong? Gue datang dari, sebelum gue stand up kan gue datang dari hip hop Indo. Gue bilang sama Iwa, sama waktu itu gue bikin talk show sama siapa aja, gue lupa deh. Ada Raymond, ada Iwa, ada Wizzo, ada gue. Terus gue bilang, siapapun yang masih ada di hip hop, udah pasti cuman karena dia cinta hip hop. Karena hip hop gak ada duitnya. Dan mereka iya gitu. Gila gak ada duitnya masih pada nge-rap. Ngapain coba? Ya karena cinta, udah gitu doang. Nah, balik lagi ke lu. Pertanyaannya kan cinta atau enggak? Kalau cinta stand up, cinta tuh nggak pakai pamrih. Ngasih aja. Lakuin apa yang lu suka, dan itu bikin lu bahagia. Dapur ngebulnya, kerja aja. Kerja untuk membiayai karya. Tapi kalau lu nggak cinta-cinta banget, nggak usah stand up, ngapain?
Nanti lu tua nyesel. Ngapain ya gue stand up gini-gini aja umur 80 tahun gitu. Ngapain daripada nyesel ya kan. Jadi bener Erwin. Dan tonton deh, masih banyak beat yang lucu banget di dalam garis bawah. Lu masuk aja ke comika.id. Kalau lu happy ngeliat garis bawah, beli Alinea, gue jamin lu puas. Kalau udah beli Alinea, cek Who Am I? Karena menurut gue ya, core dari identitas Erwin itu Who Am I? Itu adalah akar dari jati diri Erwin sebagai seorang komika. Lu tonton Who Am I? Aduh itu such a diamond in the rough. Bagus banget itu. Gue inget banget gue nonton tuh di kamar Dipo. Inget gue. Ketawa sendiri gue. 15 menit pertama ngomongin gue soalnya. Lucu banget. Dah, itu aja, silakan lu tonton. Kalau misalkan lu suka, ada banyak stand up comedian lain. Anak-anak manajemen Comika juga ada di situ semua. Bonar ada spesialnya di situ, Rin ada beberapa spesialnya di situ, David ada spesialnya di situ, Awe ada spesialnya di situ, Iva ada spesialnya di situ, Abdur ada spesialnya di situ, Arif Brata ada spesialnya di situ, dan akan ada lagi Barry William ada di situ, gue ada di situ, Erwin ada di situ. Plus ada komika-komika lain, ada nama-nama yang lu gak kenal. Kadang-kadang kalau misalnya lu ada duit lebih, terus udah nonton semuanya, cari aja. Kan di Comika.id itu kan selalu ada teasernya. Cari yang lu suka, lu tonton. Nanti lu akan kaget betapa banyaknya komika-komika lucu yang lu gak kenal. Dan siapa tahu lu bisa bantu mereka gak jadi pengangguran. Thank you semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.